Mengapa mereka di sana itu mereka maju? Karena mereka kalau sudah merasa dirinya dia memang sudah tidak mampu, ya sudah. Mengapa banyak umat Islam tidak maju? Karena banyak orang Islam tidak. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Begitu kita masuk ke surah Al-Maidah, di sini tugasnya lain lagi. Surah Al-Maidah intinya adalah menepati janji bahwa sebuah sikap akan lahir kalau kita punya komitmen dengan akad. Tanpa ada komitmen dengan akad, kita tidak akan pernah hasilnya baik. Mengapa mereka maju? Karena mereka berpegang teguh pada akad. Mengapa banyak umat Islam tidak maju? Karena banyak orang Islam tidak komitmen dengan akad. Kalau pelantikannya sih bagus, isi pelantikannya semuanya bagus, berbakti, jujur, dan seterusnya. Tapi prakteknya sudah tidak komitmen dengan akad, tidak komitmen dengan janji. Mengapa mereka di sana itu mereka maju? Karena mereka kalau sudah merasa dirinya dia memang sudah tidak mampu, ya sudah, dia langsung aku mengundurkan diri aja, seperti itu. Itu namanya komitmen dengan akad. Mereka punya rasa malu, sekalipun mereka tidak punya iman, tapi secara manusia mereka punya rasa malu karena mereka komitmen dengan akad. Dan ini akad ini adalah manusiawi, sunnatullah, gitu. Jadi banyak orang Islam hanya ngambil urusan syariahnya, urusan ritualnya diambil, sholat, puasa, zakat, udah dianggap itu sudah paling soleh. Yang sering orang Islam tidak laksanakan adalah yang berkaitan dengan sunnatullah, yaitu dengan akad, perjanjian, disiplin, kebersihan, kerapian. Itu banyak orang Islam nggak melaksanakan itu. Padahal semua itu ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebenarnya yang Allah inginkan sebagai buah daripada ritual. Tapi sayang seringkali ritual itu hanya berhenti di atas sajadah. Begitu sudah masuk kantor, sudah tidak ada bedanya dengan maling, tidak ada bedanya dengan perampok. Di kantor dia koruptor, di pasar dia pembohong, penipu, ya. Kemudian di jabatan dia zalim, dan seterusnya. Makanya pada surah Al-Maidah ini intinya adalah menepati janji. Ini di surah Al-Maidah. Mari kita masuk ke dalam surah Al-Maidah beberapa pembukaannya. Misalnya di sini surah Al-Maidah dia sebagai surah yang diturunkan sudah hijrah, makanya dikatakan Madaniyah. Sekalipun sebagian ayatnya turun di Mekah, ya, tapi tetap dia termasuk surah Madaniyah. Dari segi urutannya, dari segi urutan kronologis, asbabun nuzul, surah Al-Maidah ini turun sudah surah Al-Fath. Tetapi segi urutan dalam Al-Quran, dia turun, diletakkan oleh Allah sudah surah An-Nisa. Perhatikan, jadi Al-Quran turun untuk menjadi panduan. Makanya turunnya acak, sesuai dengan kondisi dan kejadian-kejadian. Tapi Al-Quran sudah tersusun seperti ini di Allahul Mahfuz. Karenanya begitu disusun seperti ini jadinya. Al-Maidah turun sesudah surah Al-Fath, tapi susunannya dia terletak sesudah surah An-Nisa. Mengapa? Karena setelah kita pelajari, ternyata memang urut. Semuanya itu untuk memandu seorang pemimpin, menjadi panduan bagi seorang pemimpin. Setelah perintah berbuat adil, maka dia harus komitmen terhadap janji, terhadap akad. Karenanya tantangan pokok seorang pemimpin itu adalah menepati janji. Begitu dia sudah berkhianat, ya sudah, tidak akan ada berkahnya. Nah itu dia. Termasuk pemimpin rumah tangga sama. Hancurnya sebuah rumah tangga itu ketika
sang suami sebagai pemimpin, dia tidak menepati janji. Akadnya, aku siap menikah dengan kamu. Seharusnya kan saling melindungi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Prakteknya dia suka menyakiti istrinya. Dia suka berbuat zalim. Maka akhirnya akad yang telah dibuat itu menjadi hancur seketika. Karena itu dalam surah Al-Maidah ini banyak panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena sasaran orang yang diajak oleh Allah untuk menepati janji adalah syaratnya harus punya iman. Jadi iman ini yang membuat dia komitmen dengan akad. Kalau orang tidak punya iman, mereka itu diikat dengan ancaman. Tapi kalau orang yang punya iman sebetulnya cukup hanya diikat dengan iman sudah, dia pasti komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Teman-teman rahimakumullah, Abi Amir mengasuh sebuah pesantren FAT Institute. Pesantren FAT ini ada di Jakarta, ada juga di Sukawangi, Bogor. Mereka rata-rata adalah anak-anak yatim duafa dan mereka belum punya asrama, belum punya masjid, dan juga mereka membutuhkan pembebasan lahan untuk pesantren. Teman-teman, membantu para penghafal Quran adalah menyiapkan mereka punya masa depan yang cerah, dan otomatis kita juga membantu diri kita sendiri, karena dengan membantu mereka menjadi penghafal Quran, menjadi para ulama, semua kebaikan yang mereka kerjakan, setiap huruf dari Quran yang mereka ulang-ulang, kita semua kebagian pahala. Bukan hanya itu, nanti di alam akhirat, di surga, mereka akan datang menyambut kita dengan mahkota yang indah. Dan kita semua yang berdonasi untuk mereka akan diberi mahkota yang indah di pintu surga, sehingga kita semua bahagia selamanya di akhirat. Ayo bergabung membantu para santri yatim duafa penghafal Al-Quran di pesantren Fadl Tafsir di Sukawangi, Bogor, melalui rekening di bawah ini. Semoga Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.